Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozak Pratama, saya Sekdes dari Desa Sinarsari periode 2022 sampai 2030. Desa Sinarsari ini terbentuk pada mulai itu terdiri atau terdapat dari 4 buah pemukiman. Pemukiman pertama disebut dengan pemukiman Aik Mancung, yang mana pemukiman itu terdiri dari 7 bubung rumah saja. Terus ada pemukiman Bulin, juga sama, itu juga 7 bubung rumah. Dan juga ada pemukiman Kelkak Kalong, sama pemukiman Kelkak Muda, itu juga sama-sama dengan 4 bubung rumah. Jadi pada waktu itu jarak dari antar pemukiman itu kurang lebih 2,5 km, sedangkan dari jarak pemukiman ini ke kecamatan itu kurang lebih 4 km. Asal muasal nama Sinarsari ini itu diambil daripada waktu itu ada acara orkes, itu dikoordinir oleh Bapak Sulaiman Alim pada waktu itu dengan nama Sandiwara Sinarsari. Dan pada waktu itu pihak hasil dari acara, pihak kecamatan itu waktu itu Pak Jamaludin langsung ketemu ketua adat dari pemukiman, salah satu pemukiman, yakni Kakek Samsudin dulu namanya. Dan juga pada waktu itu ada satu buah polisi di desa situ, nama Bapak Ali bin Faco, satu orang polisi saja. Jadi setelah dilakukan koordinasi pada waktu itu ke 4 pemukiman, maka ditentukanlah nama desa tersebut diambil dari kegiatan orkes tersebut. Orkes yang awal tadi dengan nama Sandiwara Sinarsari, maka diambillah namanya itu Dusun Sinarsari. Terjadilah pemekaran pada waktu itu. Untuk tradisi setiap tahun itu masih kita laksanakan, alhamdulillah. Terutamanya kegiatan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu terus kita laksanakan setiap tahun kalau nggak ada halangan. Dan itu berbagai macam kegiatan kita laksanakan juga. Salah satunya gunting rambut bagi anak-anak ya, bayi yang usianya berapa tahun ya. Terus ada nganggung juga, sebintu sedulang, itu kita laksanakan. Dan biasanya sebelum itu kita laksanakan kegiatan-kegiatan desa, seperti perlombaan-perlombaan, banyak kategori, lomba azan, tilawatil Quran dan sejenisnya. Itu selalu kita laksanakan untuk berbagai kategori, Bu. Oh, kalau terkait dengan kaitannya, karena mungkin ini bukan lintasnya kecamatan, mungkin bukan nggak ada, tapi mungkin ada dulu. Tapi hal ini juga karena kita pun masih menelusuri, Bu, ya, masih menelusuri apakah ada atau enggak. Jadi coba kita coba cek benar dulu sejarah-sejarah sebelumnya, apakah ada pada masa Belanda ke sini. Cuman kalau terkait dengan peninggalan, kita nggak ada, kita nggak punya. Terus terkait dengan barang-barang seperti itu juga kita nggak punya, apalagi bangunan-bangunan kuno. Yang kita punya ini ya paling tempat-tempat biasa lah, nggak ada kayak hutan-hutan belantara, nggak ada. Nggak seperti yang di desa-desa lain, mungkin yang ada prasastinya seperti Kota Kapur. Tempat bersejarah nggak ada, Bu. Kalau tempat keramat ini diyakininya itu sebenarnya bukan milik kita lagi, tapi milik desa sebelah. Karena kita kan udah pemekaran nih. Itu ada tempat keramat namanya itu Rimba Bulin namanya. Rimba Bulin itu dimana katanya tempatnya mistis setinggi, Bu. Apabila kita melanggar ketentuan, maka itu berdampak bahaya bagi kita. Itu kalau menurut mereka atau menurut kepahaman masyarakat. Seperti itu. Kalau di kita ini ada namanya Bukit Mentulot, Bu. Tapi dia itu sebagai tempat-tempat yang dianggap mistis, cuman nggak seperti semistis yang di Rimba Bulin, yang di Mancung. Kalau terkait dengan pesan dengan adanya kearsipan ini, tentunya kita khususnya sebagai generasi selanjutnya ini sangat membutuhkan terutama kearsipan. Karena apa? Kita nggak tahu, ibaratnya tempat menyimpan, bahkan tempat menyimpan sejarah-sejarah lama atau arsip-arsip lama. Dan tentunya hal itu kita perlukan di masa yang datang untuk anak-anak kedepannya. Ya,
dengan adanya Karsipan ini menjadi kesan budayanya itu insya Allah tidak akan hilang. Ya, budaya tidak akan hilang karena sudah tersave, terkemas. Jadi bahasanya kita itu tidak melupakan yang namanya sejarah yang lama ataupun budaya. Arsip-arsip lama, pemimpin-pemimpin yang lama, adat istiadat yang lama, dan juga dan lain-lainnya. Seperti itu, Bu ya. Kalau untuk pesan saya mungkin untuk Karsipan tetap tetap semangat untuk ke depan,